Insya Allah. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pak Ustadz, di mana inilah informasi 4 orang meninggal dunia selama 2 hari terakhir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka tewas usai berpesta minuman keras oplosan. Di antar keluarga dan rekan-rekannya, remaja yang tewas ini dibawa ke pemakaman umum Desa Tenjo, Negara Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah satu dari 4 korban lainnya yang tewas karena mengonsumsi minuman keras oplosan. Hanya dalam waktu berdekatan mereka meninggal secara berurutan. Sebelumnya pada Sabtu malam, diketahui ada sejumlah pemuda dan remaja yang berpesta minuman keras di desa setempat. Keesokan harinya seorang di antaranya langsung meninggal. Lalu selang 5 jam kemudian menyusul korban tewas lainnya hingga total mencapai 4 orang. Menurut laporan dari warga, kejadiannya malam minggu terkumpul di SD Tenjo Nagara 1. Pesta miras. Nggak tahu atau pesta atau gimana gitu. Yang jelas dari jam 11 sampai kira-kira 2:30 lah katanya gitu warga. Meninggal itu ada 4 orang. Jadi pada hari Senin 2 orang, kemudian ditambah hari ini ada 2 orang. Kini 3 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara jajaran Sat Narkoba Polres Tasikmalaya terus mengumpulkan barang bukti dan para saksi untuk menyelidiki kasus ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, ini sangat miris sekali ya Pak Ustadz. Ini boleh Pak Ustadz jelaskan lagi soal larangan Islam dalam mengonsumsi alkohol hingga memabukkan. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haram. Kata Nabi SAW, sesuatu yang haram itu karena memabukkan, maka sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah dalam rangka menjaga manusia, menjaga akal fikirannya, menjaga hatinya. Seseorang yang kerap mengkonsumsi alkohol, minuman keras, hatinya akan keras pula. Pikirannya akan tertutup dan mudah ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Imam Al-Ghazali mengatakan, seseorang yang berusaha menjaga minumannya hanya yang halalan thayyiban, hanya yang baik-baik saja, hanya yang halal saja, baik secara kesehatan, halal secara agama, maka ia akan bersih hatinya, bersih pikirannya. Bukankah kita menghendaki manakala segalanya itu kita awali dengan kebersihan diri, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran, semuanya akan nampak jernih, semuanya akan nampak baik. Sehingga kenapa khamr atau minuman keras itu diharamkan? Karena ini merusak hati seseorang, mengotori hati, mengeraskan hati. Namanya juga minuman keras, akan mengeraskan hati, mengeraskan pikiran. Dan kalau hati keras, pikiran itu keras, maka tidak atau sulit untuk dia menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Dan khamr juga dikatakan sebagai puncak atau induk dari semua kejahatan. Dari perbuatan yang bernama khamr, terjadilah perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Yang jelas perbuatan khamr ini wajib dihindari agar kita terhindar dari kekerasan hati, kekerasan jiwa, dan kekerasan pikiran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Pak Ustadz, ini terkait alkohol ya. Kalau alkohol kan sudah jelas dikonsumsi itu kan haram. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lagi Pak Ustadz, masyarakat mungkin masih perlu tahu ya penjelasan soal ini terkait pemakaian alkohol. Boleh nggak sih kita menggunakan parfum yang mengandung alkohol, tapi kemudian kita sholat? Ya, ada 2 pandangan Mbak Wanda. Yang pertama adalah memang di surat Al-Maidah 90 dikatakan khamr itu najis, rijsum min amali syaitan. Maka sebagian ulama memahami alkohol yang digunakan untuk parfum juga kategorinya sama najis. Kalau najis berarti tidak boleh dikenakan manakala kita menunaikan ibadah sholat. Tapi pandangan yang kedua bahwa alkohol itu tidak najis, yaitu dengan alasan sebab nuzulnya. Manakala sahabat turun haram dari khamr ataupun alkohol saat itu, maka mereka membuang di jalanan. Kalau itu najis tentu mereka tidak membuang di sembarang tempat. Itulah kenapa ada yang mengatakan boleh untuk menggunakan parfum yang masih ada alkohol, hanya dihindari dari berlebih-lebihan dalam takaran dari kadar alkohol itu. Ada yang mengatakan 2%, ada yang mengatakan 5%. Yang jelas insya Allah jika ada yang lebih baik lagi
untuk kita kenakan dalam parfum kita. Karena kita menunaikan ibadah sholat memang dianjurkan untuk mengenakan wewangian atau parfum. Dan karenanya insya Allah ada pilihan parfum yang terbaik. Namun manakala tidak ada parfum, melainkan ada alkoholnya, itu tidak menjadikan sholat kita ditolak dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pandangan yang kedua, bahwa alkohol itu tidak najis. Kalau tidak najis, boleh digunakan untuk menunaikan ibadah sholat, insya Allah. Ya, insya Allah. Yang penting tidak berlebih-lebihan begitu ya Pak Ustadz. Nah, ini berbicara soal miras, saya teringat ada kisah seorang ahli ibadah yang akhirnya membunuh bayi dan memperkosa seorang wanita akibat miras. Ini bagaimana Pak Ustadz kisah selengkapnya? Ya, betul Mbak Wanda. Ada seorang ahli ibadah namanya Barsiso. Dikenal oleh khalayak, dia ahli ibadah, orang yang sangat soleh. Namun kemudian dengan ia mengkonsumsi khamr, akhirnya ia melakukan 3 perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah berzina, perbuatan yang kedua adalah membunuh bayi yang dihasilkan dari zina, dan perbuatan yang ketiga adalah membunuh orang yang ia zina. Ketika itu ia berada di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Maka datanglah seorang perempuan untuk meminta agar diobati atas penyakitnya. Datanglah syaitan menggoda. Padahal ia tidak mau mengobati perempuan tersebut. Namun dengan godaan syaitan, akhirnya terbujuklah ahli ibadah itu mengobatinya. Saat itulah disiapkan khamr. Sehingga saat ia mengobati, ia tidak sadarkan diri. Karena tidak sadarkan diri, ia melakukan perzinahan dengan perempuan itu. Masya Allah. Kemudian setelah ia sadar bahwa ia telah berbuat zina. Dan ia seorang ahli ibadah. Untuk menutupi aibnya dan malunya, ia bunuh bayi yang sudah ada di dalam rahim, ya perempuan yang ia zinahi itu. Setelah beberapa lama, kemudian ia pula membunuh perempuan tersebut. Jadilah berlipat ganda dosanya. Sahabat Utsman bin Affan sampai mengatakan bahwa sesungguhnya jika dipersentasekan atau dipilah-pilah, maka perbuatan mengkonsumsi khamr itu akan lebih besar lagi akibatnya. Karena khamr, seseorang bisa berzina, seseorang bisa merompak, seseorang pula bisa membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik.